ブラッドフィールド。これほどの力。Yo, halo Wiburu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Mima. Spesial buat para Wibowers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Noblesse di tahun 2020. Dimana pada anime kali ini kita akan berfokus pada seorang Noblesse atau seseorang yang mungkin bisa disebut sebagai seorang vampir yang terbangun dari tidur panjangnya dan menyamar menjadi siswa biasa. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By when I'm Iyo Koso. Oke, di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekelompok prajurit yang dibantai oleh sekelompok yang bernama Union. Di sini salah satu anggota kelompok tersebut yang bernama Shaq membantai seluruh prajurit dengan santainya. Di sisi yang lain, seorang ahli komputer yang bernama Tao mendeteksi kalau target mereka sedang berusaha untuk kabur melarikan diri. Tao pun menyuruh seorang ahli sniper yang bernama Takio untuk menyelesaikan misi tersebut. Takio, ヘリポートに位置を送ったい。問題ない。Target確保。 Setelah kejadian itu, kapten dari tim tersebut yang bernama Crunch menyuruh anggotanya untuk segera pulang dan sisanya akan diserahkan kepada tim pembantu. Kemudian, Crunch menjelaskan kalau tujuan mereka selanjutnya adalah di kota Jepang. Di tempat lain, terlihat dua siswa yang berjalan menuju ke sekolah. Mereka ini bernama Manabu dan Tashiro. Setelah mereka sampai di sekolah, terlihat ada satpam baru di sana. Dan satpam tersebut bernama M21. Di sini, agar kita lebih mudah untuk menyebutnya, kita panggil saja dia ini sebagai Pak Satpam. Sementara di ruangan atas, terlihat seorang siswa yang sedang bersama Pak Kepala Sekolah. Pak Kepsek ini bernama Frankenstein, atau biasa dipanggil dengan Franken. Mereka berkata jika penghapusan ingatan Pak Satpam itu berjalan dengan lancar. Kemudian, kita dibawa flashback beberapa waktu yang lalu, di mana Pak Satpam ini mengaku kalau dia adalah anggota dari kelompok yang bernama Union. Lebih mengejutkannya lagi, Pak Satpam ini ternyata termasuk salah satu subjek eksperimen mereka. Union mencoba untuk membuat manusia modifikasi. Namun sayangnya, Pak Satpam ini adalah proyek yang gagal. Dan hal itu pun membuatnya dibuang begitu saja. Franken kemudian menawarkan kerjasama kepada Pak Satpam, di mana Pak Satpam atau M21 ini akan bekerja di sekolahan miliknya. Dan sebagai gantinya, dia diperbolehkan untuk tinggal di sini. 人員を増やしたいと思っていたところだ。本気か。随分と簡単に信用するんだな。マスターの決断のみ。 Sementara di kelas, nampak Tashiro yang dikerjai oleh teman-teman kelasnya. Bahkan siswa yang sering bersama Pak Kepsek ini juga ikut-ikutan mengerjainya. Siswa ini bernama Kadis Etrama Deraizel, atau biasa dipanggil dengan Rei. Singkat cerita, setelah pembelajaran telah usai, Tashiro dan Manabu pun mengajak Rei untuk bermain game di rumahnya bersama. Namun sayangnya, Rei ini hanya diam dan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu, Franken dan Pak Satpam sedang berdiskusi tentang pekerjaan mereka hari ini. Dan tak lama kemudian, Rei datang menghampiri mereka. Entah kenapa, Franken ini sangat segan dan patuh pada Rei. Bahkan hanya dengan sedikit menyinggung soal topik yang dibicarakan oleh teman-temannya Rei, Franken pun langsung paham kalau Rei ini sedang menginginkan sesuatu. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Rei ini telah membawa ponsel model terbaru. Namun, dia tak tahu bagaimana cara menggunakan benda tersebut. Dengan senang hati, Manabu pun mengajarkan cara menggunakan ponsel dengan benar padanya.
Lalu dia pun mencoba iseng-iseng mengirimkan sebuah pesan kepada Franken. Dan hal itu malah membuat Franken ini geli sendiri melihat isi pesan dari Rei. でもなんだかメールの感じがマスター Di tempat yang lain, Pak Satpam ini sedang melihat anak-anak yang bermain. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba datang preman yang langsung mengganggu para siswa di sana. Petugas kebersihan yang melihat hal itu pun mencoba untuk menghentikan para preman yang datang. Namun, dia malah dihajar oleh preman tersebut. Hingga tak lama kemudian... てめえが人の女に手出したクソガキは Tashiro pun dibuat kewalahan oleh preman itu, hingga membuat petugas kebersihan itu kembali menghadang para preman. Namun yang ada dia malah akan dihajar untuk kedua kalinya. Tapi di sini Pak Satpam datang di waktu yang tepat untuk menghentikan para preman itu. Dan dengan sedikit mengancam, dia pun berhasil mengusir para preman tersebut. Pada saat malam harinya, Pak Satpam ini teringat tentang kejadian di masa lalu, di mana dia teringat dengan perlakuan kelompok Union padanya. Akan tetapi, Pak Satpam atau M21 dan temannya ini mengalami sebuah perubahan, di mana mereka telah dinyatakan sebagai produk yang gagal. Sehingga dia dan temannya yang memiliki kode nama M24 ini dikeluarkan dari Union. Dan mereka pun berusaha untuk bertahan hidup di tengah-tengah kerumunan manusia, serta berniat akan mencari identitas mereka yang sebenarnya. Di sisi yang lain, para anggota Union pun telah sampai di Jepang. Dan misi mereka kali ini adalah melakukan penyelidikan tentang sebuah peti yang ada di sana, di mana menurut mereka isi peti tersebut sangatlah berbahaya. Dan jika sampai jatuh di tangan orang yang salah, maka akan berakibat sangat fatal. Sementara itu, terlihat dua orang misterius yang memiliki kekuatan yang hebat. Mereka berdua dapat masuk dengan mudah di lokasi yang terlarang. Di sini diketahui bahwa kedua orang ini memiliki misi yang sama dengan anggota Union. Akan tetapi, saat mereka sampai di sana, peti tersebut ternyata telah menghilang. Para manusia memalsukan kejadian itu dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dan di sini diketahui juga kalau mereka berdua ini bernama Seira dan Regis. Keesokan harinya, Seira dan Regis pun pergi ke sekolahan. Saat sampai di depan gerbang, mereka meminta agar diantar ke ruangan kepala sekolah. Di sini, Pak Satpam yang melihat mereka berdua menjadi sadar bahwa mereka berdua ini memiliki mata yang sama dengan Rei. Setelah sampai di ruangan Pak Kepsek, Regis ini mencoba memanipulasi pikiran dari Franken. Namun, ternyata hal itu tidak mempan baginya. Regis mengira jika Franken itu adalah orang biasa. Dan karena Franken menyadari kekuatan mereka berdua, si Franken pun berpura-pura terpengaruh oleh kekuatan dari Regis. Lalu, Regis dan Seira pun meminta agar mereka bisa sekolah di sini. Singkat cerita, mereka pun masuk ke kelas dan memperkenalkan diri. Di sini, Regis menyadari jika Rei berbeda dengan siswa yang lain. Kemudian, saat jam istirahat, mereka pun pergi ke kantin untuk makan siang. Di sini, Regis pun dibuat bingung dengan tingkah Rei yang berbeda dengan siswa yang lain. Sedangkan Manabu terlihat tergoda dengan kecantikan dari Seira. Di sisi yang lain, Franken dan Pak Satpam pun bercerita tentang Regis dan Seira, di mana mereka berdua ini bukanlah orang biasa. Pak Satpam mengira kalau mereka adalah nobles.
Mendengar hal itu, Franken pun mencoba untuk menjelaskan dengan bercerita, di mana pada zaman dahulu kala, pada saat manusia dan nobles atau makhluk yang kita sebut saja sebagai vampir hidup berdampingan, mereka saling mengerti satu sama lain. Pada saat itu, nobles menjadi pelindung dari para manusia karena kekuatan mereka yang sangat hebat. Bahkan para manusia pun mulai memanggil mereka dengan sebutan sebagai bangsawan. Sebenarnya bangsawan dan nobles ini berbeda, namun hal itu masih belum dijelaskan di sini. Kemudian Pak Satpam berkata kepada Franken jika mereka berdua kemungkinan adalah nobles. Dia juga mengira Franken dan Ray adalah sekutu mereka, karena Pak Satpam ini merasa ada kemiripan di antara mereka. Nobles, ってやつなんじゃないのか。違うのか。お前らもそうなんじゃないのか。 Pada malam harinya, mereka pun berkumpul di kediaman Franken. Di sini, mereka pun bercerita satu sama lain. Tashiro kemudian menyarankan Seira dan Regis untuk tinggal di sini. Dan ternyata hal itu disetujui oleh Ray. Dan saat Franken dan Pak Satpam sedang mencuci piring, Seira ini tak sengaja melihat Pak Satpam yang memiliki tato bertuliskan 21. Seira pun segera melaporkan hal itu pada Regis. Bahwasannya Pak Satpam kemungkinan adalah anggota dari Union. Mereka pun sontak menduga bahwa Pak Satpam pasti ada hubungannya dengan peti yang telah hilang. Keesokan harinya setelah pembelajaran sekolah, Regis pun menemui Pak Satpam dan bertanya tentang hilangnya sebuah peti di sana. Pak Satpam pun menjawab jika dia tidak mengetahui apa-apa. Dan mendengar hal itu, Regis pun tak percaya sehingga terjadilah pertarungan singkat di antara mereka berdua. Di sisi yang lain, Tashiro dan teman-temannya ini dihadang oleh para preman yang tadi datang ke sekolah. Mereka diminta untuk mengikuti para preman-preman itu ke suatu tempat. Karena curiga dengan para preman itu, Tashiro pun meminta teman-temannya untuk menjauh dari dirinya. Dan dia pun akhirnya bertarung dengan mereka sendirian. Tak lama kemudian, datanglah Pak Satpam dan Regis di sana. Regis hendak membantu dengan kekuatannya tersebut. Namun, hal itu langsung dihentikan oleh Pak Satpam. Dan Pak Satpam pun langsung bergerak menghentikan pertarungan tersebut dengan kekuatannya sendiri. Tashiro mo, hodo-hodo ni shitoke. 次仕返しに来るときは俺一人の時に来い。 Di malam harinya, setelah kejadian itu, mereka pun berjalan kembali pulang. Di sini, Pak Satpam berkata kepada Regis, jika kini manusia telah berubah drastis, dan mereka tak memerlukan lagi bantuan dari kaum seperti Regis. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya terus berdebat satu sama lain. Bahkan, keesokan harinya saat sedang sarapan, mereka masih berdebat dan membuat yang lain menjadi risih. Melihat hal itu, Regis pun memanipulasi pikiran Franken agar tidak mengingat apa yang dia katakan tadi. Tak lupa, Regis juga mencoba melakukan yang sama pada Ray. Namun, kekuatannya itu nampak tak mempan padanya. Di sisi yang lain, anggota Union mencoba untuk menggali informasi tentang peti yang telah hilang. Dan mereka juga akan mengumpulkan informasi tentang keberadaan dari manusia modifikasi yang telah hilang. Kedua manusia modifikasi itu yang tak lain adalah Pak Satpam atau M21 ini dan temannya yaitu M24. Di keesokan harinya, Pak Satpam kembali bekerja seperti biasanya. Sementara di kelas, Tashiro dan Manabu ini membicarakan tentang kejadian kemarin. Tak lama kemudian, datanglah Regis dan Seira di sana. Manabu sangat excited saat Regis baru datang, karena dia ini sebenarnya memiliki niat yang terselubung. Dan saat sedang mengobrol, Regis ini melihat seseorang di pintu.
Singkat cerita, Seira dan Regis pun menemui Pak Satpam di atas sekolah. Di sini, Regis curiga dengan tingkah laku dari Pak Satpam. Namun, hal itu Pak Satpam lakukan karena tuntutan pekerjaannya yang menjadi seorang satpam di sekolah. Di sisi yang lain, Ray dan Franken ini membicarakan tentang keluarga Regis dan Seira. Menurut Franken, mereka masih belum nampak mengancam manusia. Jadi, mereka pun menjadi bingung harus melakukan apa untuk kedepannya. Sementara itu, saat di rumah, Manabu ini iseng-iseng membuka situs kepolisian di sana. Dan tiba-tiba saja dia menemukan adanya aktivitas orang ketiga di sana. Atau orang yang mencoba untuk membobol situs tersebut. Dan ternyata orang atau hacker itu adalah salah satu dari anggota Union yang bernama Tao si ahli komputer. Dan mereka berdua pun akhirnya saling mengadu kekuatan hacker mereka masing-masing. さっき追い返したのにまた潜ってきた。今度はウイルス付きかよ。 Tak lama kemudian, Tashiro datang dan tak sengaja menendang kabel laptop Manabu. Hingga membuat laptop Manabu langsung terputus dan mati. Tashiro pun meminta maaf dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Tapi Manabu memutuskan untuk menelpon seseorang terlebih dahulu. Sementara itu, Tao telah berhasil membobol beberapa kamera pengawas yang ada di Jepang. Tao juga berhasil menemukan keberadaan dari M21. Dan sekarang mereka berencana untuk membawa M21 ke sini untuk diinterogasi. Sedangkan saat di rumah, Pak Satpam atau M21 ini kembali berdebat seperti biasanya dengan Regis. Dan tak lama kemudian, datanglah Franken yang meminta mereka untuk membersihkan sampah bekas makanan mereka sendiri. Di sini, Regis melihat Ray yang bersantai. Dan dia pun memarahi Ray serta meminta Ray untuk membersihkan sampahnya juga. Oi, なぜこの男は手伝わないんだ。これは不当だ。マスター、いっそ私を殺してください。 Keesokan harinya, Pak Satpam ini menerima bayaran dari Capsek Franken. Franken juga meminta Pak Satpam untuk menyiapkan makan malam hari ini. Karena dia akan pulang sedikit terlambat. Pada malam harinya, saat Pak Satpam hendak kembali pulang, tiba-tiba saja dia dicegat oleh dua orang dari kelompok Union, yaitu Hammer dan Shark. Lalu, mereka berdua pun meminta Pak Satpam untuk ikut dengan mereka. Namun, Pak Satpam ini langsung menolaknya. Dan karena penolakan itu, Shark pun menghina bahwa Pak Satpam dan teman-temannya hanyalah seorang produk gagal dari Union. Dan karena tak terima teman-temannya dihina, mereka pun akhirnya bertarung di sana. Di sini, Pak Satpam dibuat kewalahan saat melawan mereka. Namun tak lama kemudian, datanglah Regis dan Seira di sana. Shark pun jadi langsung mengancam mereka berdua jika ikut campur urusan mereka. Regis yang tak terima direndahkan seperti itu, dia pun berniat akan menghabisi mereka berdua dengan kekuatannya sendiri. Shark pun mencoba untuk menyerang Regis, namun langsung dihalang oleh Pak Satpam. Dan saat Shark akan menghabisinya, kapten mereka yaitu Crash akhirnya datang ke tempat tersebut. M21 おとなしく来れば悪いようにはせん。 Sementara di sisi lain, Manabu sudah siap di depan laptopnya. Dan dia pun menunggu kehadiran dari hacker yang dilawannya kemarin. Ternyata di tempat yang lain, Tao ini juga menunggu kehadiran dari Manabu. Hingga akhirnya Tao pun berhasil menemukan informasi serta keberadaan dari Manabu. Hingga membuatnya ingin segera menemuinya. Sementara itu, Ray dan Franken yang sedang bersantai didatangi Regis dan Seira yang mengatakan kalau Pak Satpam telah dibawa oleh sekelompok manusia. Mereka mengira kalau Pak Satpam masih menjadi anggota dari Union.
Dan hal itu membuat mereka menjadi sedikit berselisih paham. Di keesokan harinya, di suatu gedung yang kosong, Pak Satpam ini diinterogasi tentang hilangnya sebuah peti yang ada di sana. Dia disuruh untuk menjelaskan semua hal yang dia ketahui di sini. Rupa-rupanya mereka masih belum tahu kalau Pak Satpam ini telah kabur dari Union. Pak Satpam pun berencana menggunakan kesempatan ini untuk menggali informasi dari mereka juga tentang identitas dirinya serta rekan-rekannya yang telah tiada. Krans pun menyetujui hal itu. Namun yang disayangkan, mereka ini masih belum punya informasi yang Pak Satpam ini butuhkan. Setelah itu, Tao pun menemui Takio yang bersantai di atas. Di sini, Takio membahas tentang adiknya yang disandra oleh Union. Sehingga dirinya ini mau nggak mau harus mengikuti perintah dari Union. Keesokan harinya, Tashiro dan Manabu bertanya kepada Regis dan Saira, kemana perginya Pak Satpam belakangan ini? Karena tumben sekali dia tak berjaga beberapa hari ini. Dan karena jawaban Saira dan Regis tidak masuk akal, Manabu pun berencana untuk main ke rumah mereka. Namun tiba-tiba saja Manabu ini mendapat pesan dari Tao untuk bertemu secara langsung. Singkat cerita, Saira dan Tashiro ini telah selesai berbelanja. Saat di tengah jalan, mereka melihat seseorang berambut panjang yang sedang dikeroyok oleh sekelompok preman. Melihat hal itu, Tashiro pun tak tinggal diam dan segera menolong pria itu. Sementara di tempat lain, tepatnya di salah satu kafe, Manabu ini telah bertemu dengan Tao. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain. Tao merasa kalau mereka ini memiliki banyak kesamaan. Dan mendengar hal itu, Manabu pun memanggil Tao ini sebagai kakaknya. Dan hal itu membuat Tao terkejut dan heran. Sedangkan di sisi lain, Tashiro kini telah berhasil mengalahkan para preman tersebut. Di sini Tashiro baru tahu kalau pria yang diselamatkannya itu bernama Takio. Di sini Takio mengira jika mereka berdua sedang berkencan. Karena menurut Takio, mereka berdua ini terlihat sangat serasi. Kemudian mereka pun berjalan bersama. Takio menganggap bahwa Jepang adalah negara yang sangat damai. Dia bahkan berencana memindahkan adiknya ke sini saat sudah sembuh nanti. Tak lama kemudian, Tashiro mendapat pesan dari Manabu dan membuat mereka menjadi berpisah. Di tempat yang lain, terlihat Pak Satpam yang masih diinterogasi. Namun, karena Pak Satpam ini masih tak mau membuka mulut, Shark pun berencana untuk langsung menghabisinya. Namun tak lama kemudian datanglah Tao dan Takio yang mencoba untuk menenangkan Shark. Namun Shark ini malah mengompori Takio dengan isu bahwa kemungkinan adiknya telah dihabisi oleh kelompok Union. Dan karena hal itu terjadilah perselisihan di sana. Shark, hanase! Koitsu wa baka ka omae? 俺らに関わった人間は全員殺す。そしてお前にも聞かせてやりたかったぜ。Keesokan harinya, saat setelah pulang sekolah, Tashiro, Manabu, dan Regis membahas tentang pertemuan mereka kemarin. Namun tiba-tiba, Regis ini mendeteksi adanya pergerakan dari Shark dan Hammer. Lalu, Regis pun langsung menemui mereka berdua. Setelah mereka bertemu satu sama lain, mereka pun langsung saja bertarung di sana. Di tengah pertarungan, Shark ini mengira kalau Regis adalah seorang Nobles. Dan dia pun akhirnya meminum pil penambah kekuatan. Dan hal itu membuat tubuh serta kekuatannya langsung bertambah sangat besar. Dengan sangat pedenya, dia pun langsung menyerang Regis dengan sangat brutal.
こいつらを怪我させたくなきゃ言う通りにしろ。Sebelumnya, Regis berhasil memenangkan pertarungan itu. Namun ternyata Hammer ini tak tinggal diam. Entah sejak kapan, tapi dia ini telah menyandera Tashiro dan Manabu. Dan hal itu pun membuat Regis jadi pasrah untuk dibawa mereka berdua. Singkatnya, mereka bertiga telah dibawa ke tempat Union. Melihat mereka, Tao, Takio, dan Pak Satpam pun menjadi terkejut. Regis melihat Pak Satpam yang bersama mereka, dan hal itu pun membuat kebenciannya dengan Pak Satpam menjadi semakin bertambah. Sedangkan di rumah Rei, Seira ini menjelaskan bahwa dia dan Regis saling terikat satu sama lain. Seira merasa bahwa saat ini Regis sedang dalam bahaya, karena dia tidak mendengar suara telepati darinya sama sekali. Kemudian, Seira pun memutuskan untuk mencari keberadaan Regis. Dan tanpa dia sadari, di belakangnya dia disusul oleh Rei dan Franken. Sementara di tempat Union, Shark mengancam Pak Satpam dengan berniat akan menghabisi Regis. Akan tetapi, Pak Satpam ini tetap cuek dan tak memperdulikan hal itu. Namun ternyata semua itu hanyalah akting demi menyelamatkan nyawa para anak-anak itu. Tashiro dan Manabu pun terbangun dengan heran atas apa yang telah terjadi di sini. Mereka melihat ada Tao dan Takio serta Pak Satpam di sana. Sedangkan Seira yang baru masuk ke sana langsung dihadang oleh Hammer yang baru mengambil makanan. Hammer sudah tahu kalau Seira ini adalah teman dari orang yang ditangkapnya tadi. Dan mereka pun akhirnya bertarung di sana. Shark terus saja menyiksa Tashiro tanpa henti. Tao dan Takio pun menyuruh Shark untuk menghapus ingatan dari mereka saja daripada harus membunuh orang yang tak bersalah. Namun hal itu dibantah oleh ketua mereka, karena siapapun yang ikut campur dalam misi Union maka harus dihabisi agar tidak membocorkan informasi tentang kelompok mereka. Crunch pun menugaskan Takio untuk mengecek kondisi di atas, karena ia mendengar adanya ledakan dari atas sana. Di sisi yang lain, Pak Satpam pun mulai menyesali perbuatannya, karena rencananya semua orang di dekatnya malah jadi ikut-ikutan terkena masalah. Dia kemudian mengingat kenangannya selama menjadi satpam di sekolah. Tak lama kemudian muncul juga bayangan dari temannya yaitu M24, dan hal itu pun membuatnya kembali ke jalan yang benar. Dia memberikan kode pada Regis dan langsung menyerang Shark di saat itu juga. Sementara itu, Rei dan Franken akhirnya telah tiba di sana. Namun tak lama kemudian, Takio muncul untuk menghadang mereka. Tapi di sini Franken meminta Rei untuk pergi terlebih dahulu, karena yang di sini biar dia yang mengurusnya sendiri. Di sisi yang lain, Hammer pun kembali mengeluarkan meriam miliknya untuk menghabisi Seira sekaligus. Namun, Seira ini dapat dengan mudah menghindari serangan meriam tersebut. Bahkan, dia sampai mengeluarkan senjata miliknya yaitu sabit Dewa Kematian. Dan dengan senjatanya yang sangat mengerikan, dia pun mampu mengalahkan Hammer dengan sekali serangan. Setelah memahami kode dari Pak Satpam, Regis pun akhirnya mulai serius menghadapi mereka. Dia langsung menyelamatkan Pak Satpam yang telah kewalahan dan melanjutkannya dengan menghajar Shark sendirian.
Dalam pertarungan itu, Shark nampak kewalahan menghadapi Regis yang dalam mode serius. Crunch pun datang untuk membantunya. Crunch ini langsung memakan pil penambah kekuatan juga, atau biasa disebut dengan pil D. Ternyata Crunch malah langsung menikam Shark dari belakang. Lebih mengejutkannya lagi, pil D ini bukanlah pil penambah kekuatan kelompok Union, melainkan untuk menambah kekuatan Crunch ini sendiri. Karena itu memang rencana awal dari Union yang diberikan padanya. Setelah menyerap kekuatan Shark, Crunch ini pertama menjadi jauh lebih kuat. Dan dengan kekuatannya itu, dia pun mampu mengalahkan Regis sendirian. Setelah mengalahkan Regis, Crunch ini ternyata berniat akan membawa Regis ke markas Union. Namun tak lama kemudian, datanglah Ray di sana. Sementara di tempat lain, Franken masih berhadapan dengan Takeo. Karena merasa sangat kesulitan, Takeo pun memakan pil D miliknya, sehingga merubah dirinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan kecepatan dari pil D itu, Takeo pun langsung menodongkan pistol pada Franken. Takeo kemudian berniat akan menghabisi Franken secepat mungkin dan segera mengejar temannya yang pergi terlebih dahulu tadi. Mendengar hal itu, Franken pun menjadi sangat emosi hingga melepaskan kekuatan aslinya di sana. Di sini, Takeo dibuat kewalahan dengan kekuatan Franken yang jauh lebih hebat darinya. Franken bahkan membuat Takeo sekarat dan menghilangkan efek dari pil D miliknya. Dan saat Franken akan menghabisi Takeo, tiba-tiba saja datanglah Sheira di sana. Franken yang melihat Sheira membawa soul weapon miliknya, sontak langsung menyadari kalau Sheira ini adalah calon dari pemimpin salah satu klan para bangsawan. Melihat mereka berdua yang nampak memiliki kekuatan yang hebat, Takeo pun meminta tolong pada mereka berdua untuk menyelamatkan Tashiro dan Manabu yang ada di dalam. Karena Takeo ini merasa berhutang budi pada Tashiro yang telah menyelamatkannya beberapa waktu yang lalu. Dan mendengar hal itu, Franken pun tak jadi menghabisinya. Dia menyuruh Takeo untuk ikut menyelamatkan mereka sendiri. Di sisi yang lain, Crunch yang melihat kedatangan Ray sontak langsung bertanya padanya. Namun hanya dengan kekuatan pengendali pikiran miliknya, Ray ini mampu menundukkan Crunch secara paksa. Namun Crunch yang telah menyerap kekuatan Shark mampu bangkit dari tekanan hebat tersebut dan langsung menyerang Ray dengan brutalnya. Crunch yang awalnya kewalahan, sontak langsung menyuruh Tao untuk meminum pil D miliknya agar dirinya bisa bertambah jauh lebih kuat untuk menghadapi si Ray ini. Manabu mencoba untuk menghentikan kakak barunya itu. Bahkan dia sampai memohon pada Ray untuk menyelamatkan kakak barunya tersebut. Di sini Ray mendatangi Manabu dan bertanya, kenapa dia sampai memohon begitu padanya? Karena tanpa mereka memohon pun, dia pasti akan membantu mereka berdua. Dan disinilah Ray pun menunjukkan kekuatan hebatnya untuk menghabisi ketua kelompok Union tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Takeo dan Pak Satpam pun terbangun di kediaman Franken dan Ray. Sementara di sisi lain, Franken ini menemui Ray dan melihatnya batuk berdarah. Dan ternyata hal itu dikarenakan kemarin Ray telah menggunakan banyak tenaganya.
Di sini Ray juga tahu kalau kemarin Franken telah menggunakan kekuatan sebenarnya. Padahal Ray ini pernah melarang Franken untuk menggunakan kekuatan tersebut. Franken pun meminta maaf dan siap menerima segala hukuman darinya. Namun di sini Ray ternyata tak mempermasalahkan hal itu. Karena dia sangat yakin kalau Franken ini pasti memiliki alasan yang kuat di balik tindakannya tersebut. Pada malam harinya, mereka pun makan malam bersama. Mereka yang awalnya musuhan, sekarang telah berdamai satu sama lain. Dan tak lama kemudian, Pak Satpam dan Takio pun ikut bergabung dengan mereka. Setelah selesai makan malam, Pak Satpam pun keluar untuk menenangkan pikirannya. Dan tak lama kemudian, datanglah Ray di sana. Ray ini melihat Pak Satpam yang merasa putus asa karena merasa dirinya sangat lemah. Dia pun menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Pak Satpam yang ada di dalam dirinya. Ray juga mengatakan kalau Pak Satpam pasti bisa melindungi orang lain dengan kekuatannya tersebut. Sementara di dalam kamar, Tao ini menceritakan apa yang telah terjadi kemarin, di mana ketua mereka yaitu Crunch telah memanfaatkan mereka untuk menjadi jauh lebih kuat. Mereka juga berniat akan keluar dari Union dengan memalsukan kematian mereka. Dan tak lupa, Tao ini juga mengatakan hal yang sangat penting pada Takio, di mana selama ini adik Takio tidak pernah ada. Menurut Tao, Union telah mencuci otak Takio untuk bekerja dengan keras di bawah perintah mereka. Mendengar hal itu, awalnya Takio ini tidak percaya padanya. Namun karena Tao nampak sangat serius, Takio pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Di keesokan harinya, Tao dan Takio ingin keluar dari rumah ini. Karena mereka sudah tak mau menyusahkan Franken dan yang lain. Tao juga mengatakan kepada Pak Satpam kalau dia telah meretas data Union untuk dirinya. Namun sayangnya, dia tak menemukan informasi apapun tentang dirinya serta teman-temannya. Dan saat mereka akan pergi, Pak Satpam ini pun menghentikan mereka dan memohon kepada Franken agar membiarkan mereka tetap tinggal di sini. Karena mereka ini pasti tak memiliki tempat untuk ditinggali. Dan mendengarkan hal itu, Franken dan Ray pun setuju saja. ですよね、マスター。問題ない。どうだろう。ここはお前の家でもあると。Di keesokan harinya, saat Tashiro dan Manabu berangkat ke sekolah, mereka dibuat sangat terkejut dengan Tao dan Takio yang kini menjadi satpam juga di sekolah. Bahkan mereka menjadi idaman bagi para siswi di sana. Dan tak lama kemudian datang juga Ray serta yang lain di sana. Sementara di ruangan atas, Franken ini melihat Ray bersama teman-temannya. Dia pun merasa jika Ray telah bahagia dengan kehidupannya saat ini. Singkat cerita, saat mereka sedang berada di kantin, Tashiro ini memandangi Seira dengan penuh perasaan. Sontak Manabu pun mengira kalau Tashiro ini mulai suka dengan Seira. Dan karena tahu hal itu, Manabu dan Ray pun siap untuk membantunya mendekati Seira. Setelah selesai makan siang, Tashiro dan yang lain pun melihat 3 satpam yang sangat populer di kalangan para cewek. Dan hal itu pun membuat Tashiro ini menjadi sangat iri pada mereka. Singkat cerita, Tashiro pun berdiskusi dengan mereka bertiga. Di sini, Manabu meminta saran pada mereka bertiga untuk membantu Tashiro mendekati Seira. Dan hal itu pun malah membuat mereka bertiga menjadi salah tingkah sendiri. Karena mereka bertiga ini tidak punya pengalaman sekalipun dengan yang namanya asmara percintaan. Tak lama kemudian, Ray datang ke sana dan ikut meminta agar mereka mau membantu temannya tersebut. Dan karena Ray ini juga ikut meminta, mau tak mau, mereka pun harus membantu si Tashiro ini. Ya, どうだろう。どうだろう。ダメだ。こんな恥ずかしいこと言えるか。うーちゃん。え？殺し屋の目をしている。 Mereka kemudian pergi meminta bantuan kepada Franken. Di sini, Franken malah bercerita tentang masa lalunya yang seorang playboy. Dan karena bingung dengan penjelasan dari Franken, mereka pun langsung mendatangi Regis untuk bertanya padanya.
Mereka bertanya tentang tipe pasangan yang diimpikan oleh Seira. Namun di sini Regis menjawab kalau dia tak tahu apapun mengenai hal itu, karena selama ini mereka tak pernah membicarakan hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun pergi ke perpustakaan. Mereka berusaha untuk membantu Tashiro menuliskan surat cintanya. Namun beberapa kali mencoba, mereka pun tetap saja gagal, hingga membuat Tashiro ini menjadi menyerah. Tashiro pun memiliki ide untuk menarik perhatian Seira dengan keahlian yang dimilikinya, yakni bermain basket. Singkat cerita, di sore harinya, Tashiro dan Manabu pun pergi ke taman sekolah. Di sini, Tashiro mulai pasrah dengan usahanya. Namun tak lama kemudian, Seira ini datang dengan membawa surat cinta dari Tashiro. Seira juga bilang bahwa dia sudah membaca isi surat tersebut. Dan hal itu sukses membuat Tashiro ini menjadi salting. Seira juga berkata jika Tashiro suka dengan seseorang, maka dia harus melakukannya dengan usahanya sendiri. Dan hal itu pasti membuat orang yang dia suka menjadi lebih tertarik dengannya. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul di rumah Franken. Di sini mereka membahas tentang penghapusan ingatan Tashiro dan Manabu. Karena mereka ini telah terlalu banyak mengetahui informasi tentang mereka. Dan mendengar hal itu, Tashiro serta Manabu pun menjadi bersedih. Karena mereka harus melupakan semua kenangan bersama Rei dan yang lain. Awalnya mereka menolak hal itu. Namun setelah mendengar penjelasan Regis dan Rei, mau tak mau mereka pun harus menuruti hal tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya, Tashiro dan Manabu pun pergi ke sekolahan seperti biasanya. Bahkan mereka berdua bertingkah seperti di awal bertemu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria misterius di depan sekolah. Dan hal itu membuat Rei dan yang lain menjadi terkejut. Saat pria itu akan masuk, dia pun langsung dihadang oleh ketiga satpam di sekolah. Dan tak lama kemudian, datanglah Regis dan Seira di sana. Ternyata pria misterius ini adalah pemimpin dari klan miliknya Regis. Pria ini bernama Kejutel Kilandekri. Kejutel ini datang karena mendengar kalau Regis telah bertemu dengan seseorang yang ada di dalam peti misterius. Dan tak lama kemudian datanglah Franken yang langsung mengenali pria tersebut. Ternyata mereka ini sudah saling kenal satu sama lain. Sementara itu di tempat yang lain terlihat beberapa orang yang berdiskusi tentang Regis dan Seira. Mereka ini menganggap orang yang ada di dalam peti tersebut adalah musuh abadi mereka. Dan seseorang yang duduk di sebuah tahtanya pun membenarkan hal itu. Dan setelah diskusi itu, kedua pemimpin klan yaitu Karyas dan Rajak, mereka pun berniat akan menangkap Regis dan Seira yang telah dianggap sebagai pembelot. Dan tak lama kemudian datanglah Rael, adik dari si Rajak. Dia ini bertanya pada kakaknya itu tentang apa yang telah terjadi dengan Seira. Namun sayangnya dia ini tak digubris sama sekali olehnya. Sementara di rumah Franken, Kejutel ini dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Di sana mereka membahas tentang negeri bangsawan yaitu Lukedonia, di mana negeri itu telah mengalami perubahan besar-besaran. Terlebih lagi saat Lord atau kita sebut saja para pemimpin bangsawan ini sebagai raja telah tiada. Putri raja yang sebelumnya pun kini telah mengambil alih tata tersebut, yaitu orang yang tadi duduk di atas tahta yang bernama Raskeria. Ratu itu sedang mencari keberadaan Rei saat ini, karena dia telah menganggap Rei ini sebagai pembelot yang menyebabkan raja sebelumnya meninggal. Di sisi lain, Kejutel pun meminta Rei untuk kembali ke Lukedonia. Karena dia ingin Rei menjelaskan semua apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun di sini Rei malah menolaknya. Karena dia masih ingin hidup di sini lebih lama lagi. Sementara itu, tiga satpam serta Regis dan Seira ini membahas tentang pemimpin klan mereka.
di mana pemimpin klan ini adalah seorang bangsawan yang paling penting dan memiliki darah murni bangsawan. Dan saat ini hanya ada 13 pemimpin klan yang ada di sana. Salah satunya adalah Gejudel tadi, yang merupakan pemimpin klan Landegre, dan ternyata dia adalah kakek dari si Regis. Sementara itu, Gejudel ini dipersilakan untuk tinggal di kediaman Franken dan Rey. Namun, di sini dia masih belum sepenuhnya percaya pada Franken, karena di masa yang lalu, dia pernah membantai banyak bangsawan. Kemudian, scene berpindah ke masa lalu, di mana Franken ini menangkap beberapa bangsawan di Lukedonia untuk dijadikan sebagai bahan eksperimennya. Di sini diketahui bahwa Franken ini adalah seorang manusia yang sangat cerdas dan hebat. Bahkan dia mampu memiliki kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Scene kemudian berpindah di istana para bangsawan, di mana Rey ini disuruh oleh raja sebelumnya untuk tinggal di istana ini. Namun Rey ini malah menolaknya, dan dia malah memilih untuk tinggal di mansion miliknya sendiri. Dan setelah menolak ajakan dari sang raja, Rey pun pergi dari sana tanpa berkata apapun. Lalu datanglah Gejudel dan melapor pada sang raja tentang pemburu bangsawan yang lagi rame belakangan ini. Informasi ini dia dapat dari para kesatria yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut. Gejudel juga menjelaskan bahwa pemburu bangsawan tersebut adalah seorang manusia. Dia bahkan memiliki kekuatan yang mungkin melebihi para bangsawan saat ini. Sang raja pun menugaskan Gejudel untuk menangkap si pemburu bangsawan tersebut hidup-hidup. Singkat cerita, para bangsawan pun menemukan kediaman Franken, dan mereka pun mencoba untuk menangkapnya. Mereka kemudian kejar-kejaran di hutan, hingga membuat Franken ini akhirnya terpojok. Namun di sini Franken tetap tenang, dan dia dengan mudahnya dapat menumbangkan mereka semua. Tak lama setelahnya datanglah Gejudel dan raja. Gejudel menyuruh bangsawan yang telah tumbang itu untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara dia dan raja akan menangkap manusia yang satu ini. Awalnya mereka mengajak Franken ini baik-baik. Namun Franken ini menolak ajakan tersebut hingga membuat Rajak harus menggunakan kekerasan untuk menangkapnya. Di tengah pertarungan, Rajak ini mengeluarkan soul weapon miliknya yang diberi nama Kertas. Melihat hal itu, Franken pun juga ikut mengeluarkan soul weapon miliknya, yaitu Dark Spear. Dan pertarungan yang sangat dahsyat pun akhirnya terjadi di sana. Melihat kehebatan seorang manusia yang hampir sama dengan bangsawan, Gejudel ini menjadi tak percaya. Sementara di pertarungan, Franken ini ternyata masih belum bisa mengendalikan kekuatan hebatnya tersebut. Sampai-sampai tubuhnya dikuasai oleh kekuatan dari senjatanya itu. Dan karena merasa Franken ini menjadi semakin berbahaya, Gejudel pun jadi ikut mengeluarkan soul weapon miliknya. Hingga terjadilah ledakan yang sangat hebat di tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Franken ini ternyata kabur ke tempat mansionnya Rey. Dan saat bertemu dengannya, Franken ini memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia akan menjadi pelayan baru di rumah ini. Dan ternyata ini adalah kali pertamanya mereka bertemu. Dan Franken baru saja mengetahui bahwa rumah sebesar ini hanya ditinggali oleh Rey ini seorang. Dan tak lama kemudian datanglah Gejudel dan Rajak di sana. Mereka datang dengan maksud untuk membawa manusia itu atas perintah dari sang raja. Karena manusia satu ini yang tak lain adalah Franken telah membuat banyak kekacauan di Lukedonia. Namun karena Franken ini telah menjadi pelayan di rumahnya Rey, dia pun tak mengizinkan siapapun membawanya keluar dari rumah ini tanpa persetujuan darinya. Dan mendengar hal itu, kedua pemimpin klan tersebut akhirnya pergi dari sana. Beberapa tahun kemudian, nampak Franken yang sedang berlatih dengan Rajak.
Di sini Rajak mencoba untuk membantu Franken agar bisa menguasai kekuatannya tersebut. Namun untuk latihan kali ini, Franken masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sisi yang lain, Gajudel pun berbicara dengan Rey, di mana banyak para bangsawan yang tak setuju jika Rey ini menampung seseorang yang telah membantai para bangsawan. Gajudel juga meminta tolong pada Rey agar membujuk Franken untuk berbicara dengan sang raja. Di malam harinya, Franken ini bertanya kepada Rey tentang apa saja yang dia lakukan sepanjang hari. Karena selama ini dia tak pernah melihat Rey keluar dari rumah ini sekalipun. Rey pun menjawab kalau setiap harinya dia hanya berdiam dan memandangi pemandangan di luar. Keesokan harinya, Franken pun pergi ke Locadonia dan langsung pergi ke kastil kediaman sang raja. Saat baru pertama kali melihatnya, raja ini nampak sangat excited dengan si Franken. Sang raja juga bertanya pada Franken bagaimana bisa manusia seperti Franken ini bisa dekat dengan si Rey. Bahkan sang raja yang sering bersamanya pun tak bisa sedekat itu dengan Rey. Namun sang raja ini menyadari kalau Franken pasti telah mengerti sedikit kepribadian dari Rey. Sang raja pun menyuruh Franken untuk melakukan sumpah darah dengan Rey, di mana hal itu bertujuan untuk mengikat satu sama lain, dengan konsekuensi harus bersedia melayaninya seumur hidup. Dan raja pun mengatakan kalau dia telah menyerahkan Rey kepada Franken. フランケンシュタイン、お前、これからもあの子をよろしく。変えられるのだ。 Setelah itu, beberapa bangsawan datang ke hadapan sang raja. Mereka ini datang dan protes kepada sang raja, kenapa dia membiarkan manusia Luknut itu pergi begitu saja. Sang raja melakukan hal itu karena dia merasa kalau Franken telah mengikat sumpah darah dengan Rey. Keesokan harinya, Franken pun menemui Gajudel untuk mengirim pesan dari Rey. Dia juga mengajaknya untuk berlatih bertarung. Akan tetapi, Gajudel ini menolak ajakan tersebut. Dan tak lama kemudian, datanglah Uruk-hai di sana. Dia siap untuk menggantikan Gajudel latihan bertarung dengannya. Singkat cerita, mereka pun bertarung satu sama lain. Hingga membuat cerita pun bersambung. Oke Wibor semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apalagi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga enjoy dengan video kali ini. Jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.